Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin ikhwatu iman, rahimakumullah, para asatid dan asatidah, beserta seluruh santri Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang. Begitupun hadirin sahabat-sahabat sekalian yang hadir menyaksikan kajian kita di hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan suci yang Ramadan ini, dalam salah satu program kajian duha yang diselenggarakan oleh Pesantren Persatuan Islam 50 Lembang, kita bisa bertemu, bertatap muka secara virtual pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu, banyak guna serta manfaat yang bisa kita peroleh. Dan ini adalah salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam keilmuan. Hadirin ikhwatu iman, rahimakumullah, para asatid dan asatidah beserta seluruh santri PPI 50 Lembang. Insya Allah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu hadis. Yang hadis ini barangkali sudah tidak asing, sudah familiar bagi kita. Hadis ini diambil dari salah satu kitab, yaitu kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabul Jami Babuz Zuhdi wal Waro, dalam bab suhud dan waro. Nah, hadirin ikhwatu iman, rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi satu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulamu ihfadillaha yahfadka. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillaha. Apabila kamu hendak meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan jika engkau hendak meminta pertolongan, fasta'in billahi, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Hadirin ikhwatu iman, rahimakumullah, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengkaji
mendalami nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada sahabat beliau, yang dalam hadis ini adalah sahabat Ibnu Abbas. Di mana sahabat Ibnu Abbas ini pada saat itu masih berusia 10 tahun. Apa kira-kira nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk anak usia 10 tahun? Kalau kita ukur dengan anak-anak usia 10 tahun itu berarti sekitar kelas 4 SD gitu. Kalau kelas 1 7 tahun, kelas 2 8, kelas 3 9, kelas 4 10 tahun. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, nasihat apa yang beliau berikan untuk anak usia kelas 4 SD? Di sini Nabi SAW dalam hadis ini beliau memberikan sebuah perintah. Sekaligus Nabi SAW memberikan ganjarannya. Jadi ada perintah, ada ganjaran. Apa perintahnya? Maka perintahnya adalah ihfadillah, jagalah Allah. Lalu apa ganjarannya? Yahfadka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jadi kalau kita baca redaksinya, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam hadis ini kita diperintahkan, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Allah. Maka pertanyaannya adalah, kok kita yang menjaga Allah? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala perlu dijaga? Perlu tidak kira-kira? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala perlu dijaga? Kok Nabi dalam hadis ini memerintahkan kepada kita, menyuruh kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu dijaga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menjaga. Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita, bukan sebaliknya, kita yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Asmaul Husna kita mengenal ada Asmaul Husna yang artinya maha menjaga atau Al-Hafiz, atau ada juga Al-Hafiz. Ini maknanya nanti mirip, maknanya sama. Dua-duanya ada dalam Al-Quran, hanya bedanya nanti kalau Al-Hafiz itu hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Sementara nanti kita akan menemukan redaksi Al-Hafiz itu ada disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, di mana kedua Asmaul Husna ini maknanya adalah sama, yaitu yang maha menjaga. Maka hadirin ikhwatu iman, sahabat-sahabat sekalian, kalau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, jagalah Allah, tentu ini bukan maksudnya kita menjaga Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dijaga oleh kita. Justru sebaliknya, kita yang sebetulnya membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa maksud dari hadis ini? Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Maka sahabat-sahabat sekalian, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita sama-sama simak
apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Nah, para ulama kita telah menjelaskan bahwa maksud dari perintah menjaga Allah itu maksudnya adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka nanti banyak sekali ayat-ayat yang akan kita temukan, bahkan mungkin nanti ada hadis-hadis yang kita temukan. Di sana disebutkan tentang perintah-perintah agama yang disuruh oleh Allah untuk dijaga. Contohnya apa? Contohnya adalah perintah untuk menjaga sholat. Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidzu, jagalah. Apa yang harus dijaga? 'Alas sholawati was sholatil wusta. Yang harus dijaga adalah sholat. Berarti kita disuruh untuk menjaga sholat. Apa maksudnya menjaga sholat? Maksudnya adalah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, untuk melaksanakan sholat, bukan malah menjaga orang yang sedang sholat. Maka perintah hafidhu alas sholawati was sholatil wusta ini adalah perintah yang menyuruh kepada kita untuk melaksanakan sholat. Nah, begitu juga nanti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfadhu aimanakum. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Wahfadhu aimanakum. Maka jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa maksudnya menjaga sumpah? Maka maksud dari menjaga sumpah itu adalah ketika kita sudah bersumpah, ketika kita sudah berjanji, maka tunaikan. Maka amalkan sumpah-sumpah kalian tersebut. Ini adalah dalam hal perintah. Maka kemudian hal ini berlaku juga di dalam hal larangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Apa maksud dari menjaga kemaluan? Artinya kemaluannya jangan digunakan untuk bermaksiat. Maka bagaimana supaya kemaluan kita tidak digunakan untuk maksiat? Maka diawali dengan yaghuddu min absarihim. Hendaklah kalian menundukkan pandangan kalian. Nah, biasanya orang-orang yang berbuat maksiat kemaluan ini atau orang-orang yang berbuat zina itu biasanya diawali dari mata yang tidak dijaga. Lalu kemudian nanti ujung-ujungnya akan tergelincir jatuh kepada perbuatan zina. Maka hadirin ikhwatu iman, sahabat-sahabat sekalian, dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan advice kepada kita, sudah memberikan petunjuk kepada kita, sudah memberikan nasihat,
sudah memberikan anjuran kepada kita bahwa jaga mata kita, jaga pandangan kita, jangan sampai diumbar. Nah, makanya hadirin ikhwatu iman, rahimakumullah, nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat Ahmad, kita diperintah untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud, qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lanastahyi, wahai Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang malu. Alhamdulillah. Maka apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa dzaka. Kata Rasulullah, bukan itu. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya, akan tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada dalam isinya. Kira-kira apa yang ada dalam isi kepala? Maka yang ada dalam isi kepala itu apa? Bukan hanya akal saja. Yang ada dalam isi kepala itu ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung. Maka jangan gunakan kepala beserta apa yang ada dalam isinya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa tahfadul batna wa ma hawa, dan perut beserta isinya. Wa tatadzakkarul mauta wal bila. Lalu kemudian mengingat kematian dan segala kemusnahannya. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang melakukannya, maka ia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Maka hadirin ikhwatu iman, sahabat-sahabat sekalian, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga Allah itu sama dengan artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha, jagalah Allah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikan balasannya. Dalam rangka apa? Tiada lain dan tiada bukan, ini dalam rangka untuk memotivasi kita. Karena yang namanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu perkara yang gampang atau susah? Atau susah-susah gampang? Atau mungkin gampang-gampang susah?
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu adalah persoalan yang tidak gampang. Apalagi kita yang hidup di zaman ini. Kenapa? Karena berbuat maksiat di zaman sekarang, berbuat maksiat di zaman ini itu sangat mudah sekali. Maka dari sini perlu adanya stimulus, perlu adanya rangsangan, perlu adanya motivasi. Sehingga kita semua bisa terpacu untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengorbanan kita inilah kita berusaha untuk menahan nafsu, kita berusaha untuk menundukkan syahwat kita berusaha untuk menjaga diri kita, sehingga hal yang demikian itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan balasan berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ini dibandingkan dengan penjagaan kita selaku manusia, tentu penjagaan dari Allah itu lebih spesial jika dibandingkan dengan penjagaan kita terhadap Allah. Jadi penjagaan Allah itu akan lebih spesial dibandingkan dengan penjagaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari kesempurnaan. Bahkan bisa jadi masih banyak kekurangan yang kita lakukan. Kita ambil salah satu bukti, masih banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, tapi dalam mengerjakannya masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan mungkin masih ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum kita kerjakan. Masih ada atau masih banyak atau mungkin masih banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum kita kerjakan. Begitupun sama dengan larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Masih banyak larangan-larangan Allah yang masih kita langgar. Atau masih banyak sekali. Bisa jadi masih banyak sekali larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar. Maka sahabat-sahabat sekalian, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kualitas penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita serius, ketika kita sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan balasan yang jauh lebih istimewa. Ihfadillaha, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman? Nanti disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam salah satu kitab beliau, Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan jaga urusan duniawinya, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan jaga urusan ukhrawi. Apa kira-kira maksud dari Allah Subhanahu wa taala akan menjaga urusan duniawi kita? Maka kata Ibnu Rajab, beliau menjelaskan, ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala
akan menjaga kita, akan menjaga urusan duniawi kita. Apa saja urusan duniawi itu? Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah akan menjaga fisik kita. Allah akan menjaga harta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak dan cucu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga tetangga kita. Bahkan lebih luas lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga lingkungan sekitar kita. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, apa maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga urusan akhirat kita? Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyampaikan bahwa ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keimanan kita terjaga dan tidak terkotori oleh dua perangkap setan. Apa saja perangkap setan itu? Nanti disebutkan. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Maka ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga keimanan kita sehingga kita dijauhkan dari perangkap syubhat dan perangkap syahwat. Sehingga hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dahsyatnya, spesialnya penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian duha kita hari ini kita akan bahas sedikit demi sedikit. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah bahas satu kalimat atau satu sabda Nabi, ihfadillaha, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, dari apa yang tadi dipaparkan, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kita bisa kaji lebih dalam bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah akan jaga urusan dunianya, Allah akan jaga fisiknya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga anak cucunya, Allah akan jaga keluarganya, Allah akan jaga tetangganya, Allah akan jaga lingkungan sekitarnya di mana dia tinggal. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya dalam urusan duniawi saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan yang spesial. Allah jaga urusan akhirat kita, Allah jaga keimanan kita sehingga kita tidak tergelincir pada perangkap subhat dan syahwat. Nah, insya Allah hadirin ikhwatu iman, para santri yang berbahagia, di kesempatan yang lain kita akan kaji lebih dalam bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap fisik kita, terhadap harta kita, terhadap anak cucu kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan sekitar kita. Insya Allah kita akan kaji lebih dalam di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Maka hadirin ikhwatu iman, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kajian kita di kajian duha hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk like channel YouTube ini, lalu kemudian jangan lupa untuk subscribe channel official SDIT Istiqomah Lembang dan juga channel Pesantren Persis 50 Lembang. Dan jika dirasa materi ini sangat bermanfaat,
maka silahkan untuk di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjuangan kita menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Hadirin ikhwatu iman, santriwan dan santriwati, para asatid dan asatidah, seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan kajian duha hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhtiarkan segala kemampuan yang kita miliki untuk senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita dengan penjagaan yang luar biasa spesial untuk kita. Kita akhiri kajian doa kita hari ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.